Selamat datang di Rumah Catur Indonesia, sebuah channel yang mengulas tentang permainan catur kelas dunia, analisis langkah demi langkah, dan segala hal tentang permainan catur. The Master, pada hari ini kita akan membahas salah satu variasi yang cukup populer di kalangan pecatur elit dunia, Queen's Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Untuk membahas hal ini, marilah kita simak salah satu partai yang cukup fenomenal dari sang legenda catur Alexander Alekhine ketika melawan Efim Bogoljubov. Pada partai ini, bagaimana seorang Alexander Alekhine mampu menonaktifkan perwira-perwira lawan secara signifikan. Baiklah, kita mulai dari langkah D4. Dibalas dengan D5. C4. Dijawab dengan C6. Kuda F3. Kuda F6. Kuda C3. D kali C4. Pada langkah D kali C4 ini, maka jawaban yang mutlak bagi putih adalah A4. Maksud dari A4 ini tentu menghindari rantai bidak ketika hitam melangkahkan beta 5 atau B5, bidak di petak B5. Gajah F5. Kuda E5. E6. Gajah G5. Gajah E7. F3. Langkah yang dimaksudkan untuk memberikan tekanan pada gajah hitam F5 dengan susulan langkah bidak E4. Dan dijawab dengan H6. Alexander Alekhine tetap konsisten dengan E4. Gajah H7. Gajah E3. Pada komposisi bangunan ini terlihat dengan jelas bahwa gajah hitam H7 menjadi tidak aktif ketika menyerang rantai bidak E4, F3, dan G2 putih. Di sini kelihatan kemampuan Alexander Alekhine untuk menonaktifkan perwira berat atau gajah H7. Untuk itu, dia melangkahkan kuda BD7. Maksudnya untuk melakukan pertukaran kuda yang posisinya ideal di E5. Tetapi bagi Alekhine, hal itu tentu dihindari dengan kuda C4. Rokade. Gajah E2. Putih bersiap untuk melakukan rokade.
Tapi dalam hal ini hitam tidak memberikan ruang itu dengan tetap memberikan tekanan atau gangguan pada sentrum dengan C5. D kali C5. Sesungguhnya langkah D kali C5 ini masih merupakan langkah yang ragu-ragu. Mungkin idealnya di sini adalah D5. E kali D5, kuda kali D5, kuda kali D5, menteri kali D5, menteri C7 dengan tetap memiliki ruang gerak yang bagus dan memberikan tekanan pada penonaktifan perwira-perwira hitam. Tapi baiklah, kita tetap mengacu kepada langkah D kali C5 sebagaimana dimainkan oleh Alexander Alekhine. D kali C5. Gajah kali C5, gajah kali C5, kuda kali C5, lalu datanglah langkah yang bagus dengan B4. Kuda A6, menteri D8, benteng F D8, kuda A2, tentu dengan ide ancaman kuda di A5. Kuda B8. Kelihatan di sini bahwa hitam tidak memiliki begitu banyak pilihan langkah, sehingga dia tetap untuk mengelaborasi kudanya ke delta 4. Raja F2. Sebuah langkah yang menghubungkan antara kedua benteng A1 dengan H1. Kuda C6, benteng H D1. Ini jelas agar supaya jalur D tidak menjadi ruang penguasaan lini bagi hitam. Kuda D4 konsisten dengan langkah kuda D4. Benteng A C1. Raja F8. Jadi maksud dari Raja F8 ini tentu adalah mengaktifkan gajah H7 melalui jalur G8 dengan ide F6 E5. Tetapi tentu terlalu banyak langkah yang harus dilakukan untuk mengaktifkan gajah itu. Gajah F1. Kuda E8. Ini kelihatan untuk mempersiapkan F6, E5, lalu gajah G8.
kuda C3, F6, kuda A5, benteng AB8. Sebuah langkah yang menurut hemat kami cenderung sangat pasif. Mungkin lebih bagus di sini adalah B6. Tapi baiklah, tetap konsisten kita akan menganalisis benteng B8. Kuda B5. Sebuah langkah yang sangat impresif, mencoba melakukan pertukaran kuda sekaligus mengancam bidak A7. Kuda kali B5. Benteng A, benteng D8, benteng kali D8, kuda B7, sekali lagi langkah yang sangat excellence dari Alexander Alekhine. Benteng B8, kuda C5, sebuah ancaman garpu dari kuda dengan ide kuda D7. Raja E7, A kali B5. Sekali lagi, memang jauh lebih bagus dengan bidak sehingga sasaran bidak A7 dengan mudah dilakukan dengan manuver benteng C1 ke A1. Kuda D6, benteng A1 sebagaimana yang kita maksudkan tadi. Kuda C8, saya lihat kuda C8, gajah C4 memberikan tekanan pada bidak E6, gajah G8, F4, gajah F7, E5, F5, F5, benteng B6, lalu datanglah raja memberikan bantuan penyerangan ketika posisi hitam sedang dalam posisi pet atau pat. Raja E3,
Gajah E8, benteng A5, gajah D7, dan sampailah raja di tempat idealnya di delta 4 atau di D4. Gajah E8, H4, gajah D7, gajah E2. Ini adalah sebuah langkah untuk mempersiapkan pertukaran di delta 7. Benteng B8, dan terjadilah kuda kali D7, raja D7, dan gajah ke F3 sebagai sebuah petak yang sangat ideal. Benteng B6, raja C5 memberikan tekanan dengan mengaktifkan perwira berat. Benteng B8, H5, raja D8, gajah C6. Prinsip dari dua kelemahan sekaligus. Hitam terkonsolidasi pada A7. Lalu gajah, raja E7, benteng A3, raja F7, gajah E4, raja E7, raja C6. Lihat bagaimana posisi raja hitam, raja putih sekaligus juga memberikan tekanan. Raja D8, benteng A3, raja D7, benteng A1, raja D8, benteng D1, raja E7, dan akhirnya tercapailah sasaran dengan
raja C7 dan sekaligus kehilangan satu perwira. Beginilah cara seorang Alexander Alekhine melumpuhkan Efim Bogoljubov dengan Queen's Gambit Decline. Terima kasih dan semoga analisis ini dapat meningkatkan kualitas catur dari para The Master sekalian.